Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menayangkan kisah baru, yaitu Jejak di Balik Kabut. Bagaimanakah kisah ini seterusnya? Simak bersama-sama. Perjalanan itu sudah menjadi semakin jauh. Malam pun menjadi larut. Embun mulai terasa membasahi kulit. Ketika Paksi Pamekasan berpaling, yang nampak hanyalah kegelapan hitam pekat. Paksi Pamekasan tidak tahu kemana ia harus pergi. Tapi ia harus pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya dan dua orang adiknya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Masih terngiang perintah ayahnya yang memandangnya dengan mata membara. Kau sudah menjadi seorang laki-laki dewasa. Kau tidak boleh hanya berpangku tangan saja di rumah, sementara keluarga ini terancam bencana. Paksi Pamekasan menarik napas dalam-dalam. Kakinya terantuk batu padas sehingga langkahnya menjadi guntai. Paksi berhenti sejenak. Pepohonan yang tegak membeku di sekelilingnya, seakan-akan merubunginya. Gemerisi angin dedaunan bagaikan melontarkan pertanyaan lembut. Kau akan pergi kemana, anak muda? Paksi kemudian bahkan duduk di atas batu padas di pinggir jalan yang menjadi kian sempit dan rumpil. Terngiang suara ibunya. Kakang Tumenggung, Paksi masih terlalu muda untuk melakukan tugas yang begitu berat. Kau selalu memanjakannya, bentak ayahnya. Umurnya sudah menginjak 17 tahun. Apakah ia masih harus tidur di bawah lengan ibunya? Kau sengaja mengusirnya? Ibunya mulai menangis. Sudah waktunya ia menunjukkan baktinya kepada orang tua. Ayahnya menjadi semakin keras. Ibunya menjadi terisak, tetapi ayahnya tidak menjadi semakin lembut. Bahkan kata-katanya menjadi semakin tajam. Aku tidak ingin mempunyai anak yang hanya dapat merengek, merajuk, dan bahkan menangis. Ia harus benar-benar menjadi seorang laki-laki. Adiknya pada saatnya juga harus menjadi laki-laki sejati. Sebagaimana anakmu yang bungsu juga harus menjadi perempuan panutan. Aku seorang Tumenggung, seorang Pandega dalam tatanan keprajuritan. Apakah anakku harus menjadi anak yang cengeng, sementara ayahnya berada dalam kesulitan? Paksi mengusap keningnya yang basah oleh keringat. Ia memang sudah menjadi semakin dewasa. Umurnya sudah menginjak 17 tahun. Tetapi kawan-kawannya yang sebaya dengan umurnya masih sempat bermain bingkat, binten, atau bergulat di tepian. Paksi terkejut ketika ia mendengar ranting yang berderak patah. Seekor burung malah mengepakkan sayapnya dan terbang menyusuri kegelapan. Yang tertinggal adalah suaranya yang melengking menggores sepinya malam. Terbayang kembali ibunya menangis memeluknya ketika ia keluar dari pintu rumahnya, pergi tanpa diketahui kemana. Paksi Pamekasan pun tidak tahu apakah yang sebenarnya harus dilakukan. Yang ia ketahui adalah bahwa ayahnya telah mengeluh karena kedudukannya yang terancam. Diam-diam di Istana Padang telah tersebar desas-desus bahwa cincin kerajaan telah hilang. Sebuah cincin yang dianggap sebagai sifat kandel dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya dipajang di samping pusaka-pusakanya yang lain. Cincin yang terbuat dari emas dan bermata 3 buah batu akik yang berbeda. Cincin yang dibuat tidak sebagaimana cincin yang lain.
Cincin biasanya merupakan emban dari batu akik saja, tetapi cincin yang hilang itu adalah cincin yang bermata tiga, cincin yang disebut Kiai Tunggul. Siapa yang dapat menemukan cincin itu akan diangkat menjadi tumenggung perdo dan akan diangkat pula menjadi penanggung jawab pengamanan seluruh Istana Pajang. Dan salah seorang dari mereka, "Namaku Paksi Pamekas," jawabnya. "Kau akan pergi kemana atau pergi dari mana?" Paksi menjadi bingung, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya harus dilakukannya. Karena itu maka jawabnya, "Aku adalah seorang pengembara. Aku mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan pengalaman." "Di mana kau tinggal?" bertanya yang lain. Paksi menjadi semakin bingung, tapi karena ia harus menjawab, maka ia pun menjawab pula. Yang mula-mula diingatnya adalah rumah neneknya yang memang agak jauh dari Pajang. Orang tua ibunya itu semasa hidupnya tinggal di sebuah pedukuhan yang tenang dan tenteram. Paksi pernah tinggal beberapa lama di rumah neneknya. Ketika kakeknya meninggal, ia menunggui neneknya sampai beberapa bulan. Namun menjelang setahun, neneknya telah meninggal pula. "Aku anak Banyuanyar," jawab Paksi. Para perunda itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Perjalananmu belum begitu jauh jika kau memang seorang pengembara." "Aku baru mulai Kisanak," jawab Paksi. "Orang tuaku telah tidak ada lagi. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu, aku berharap bahwa aku akan mendapat pengalaman dari pengembaraanku ini." "Apakah kau tahu di mana kau berada sekarang?" bertanya salah seorang di antara para perunda itu. "Tidak," jawab Paksi. "Kau masih berada di sekitar Pajang. Kau sekarang berada di pedukuhan Dresanan." Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia sudah berjalan sepanjang hari, tetapi orang itu mengatakan bahwa ia masih berada di sekitar Pajang. Tetapi Paksi tidak menjawab selain mengangguk-angguk kecil. "Apakah kau ingin beristirahat?" bertanya salah seorang perunda itu. Paksi mengangguk. "Baiklah," berkata orang itu. "Marilah aku antar kau ke Banjar. Kau dapat tidur di Banjar. Besok pagi kau dapat meneruskan pengembaraan." "Terima kasih, Paman," jawab Paksi. Orang itu meskipun masih nampak muda, tapi ia tentu bukan anak muda lagi. Wajahnya nampak bersih dan setiap kali giginya nampak di sela-sela bibirnya jika ia tertawa. Paksi diantar oleh orang itu ke Banjar. Diserahkannya Paksi kepada penunggu Banjar yang tinggal di bagian belakang Banjar, yang nampak bersih dan terawat itu. Penunggu Banjar itu ternyata orang yang sangat baik. Ia menerima Paksi dengan senang hati, bahkan nasi yang masih terdapat di geledek bambunya dengan sepotong pepes udang dan sambal terasi telah diberikannya pula kepada Paksi. "Aku tidak mempunyai seorang anak pun sampai istriku meninggal," berkata penunggu Banjar itu. Paksi mengangguk kecil, sementara orang itu bertanya, "Siapa namamu?" Paksi memang tidak ingin menyembunyikan namanya, karena itu maka ia pun menjawab, "Namaku Paksi, Paman." Kepada penunggu Banjar itu, Paksi menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pengembara, sebagaimana dikatakannya kepada para perunda. "Kenapa hal itu kau lakukan, Ger? Apakah kau tidak mempunyai sanak kadang lainnya, sehingga kau harus pergi mengembara?" "Tidak, Paman. Aku sudah tidak mempunyai sanak kadang." "Paksi," berkata penunggu Banjar itu, "mumpung kau belum terlalu jauh pergi meninggalkan kampung halamanmu, apakah kau mau tinggal di sini saja bersamaku?" Paksi menarik napas dalam-dalam, katanya, "Maaf, Paman, sudah bulat tikadku bahwa aku akan pergi mengembara. Mungkin aku akan mendapatkan pengalaman yang dapat aku pergunakan sebagai bekal hidupku kelak. Tapi apakah yang kau harapkan dari sebuah pengembaraan? Menempat diri atau kesempatan melihat dinding
cakrawala yang tidak akan pernah dapat disentuh. Jika kau tinggal, Paksi, maka kau dapat memperdalam ilmu dan menimba pengetahuan, bekal yang lebih nyata bagi masa depanmu dari sekedar pengalaman menempuh perjalanan panjang. Paksi tidak dapat mengatakan apa sebenarnya yang sedang dilakukannya itu, juga ketidaktahuannya tentang arah perjalanan yang tidak diketahuinya. Yang dapat dikatakannya adalah sebuah perjalanan kembara tanpa tujuan. Menunggu Banjar itu tidak dapat berbuat lain daripada berharap, tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat memenuhinya. Malam itu Paksi bermalam di sebuah banjar pedukuhan di hari pertama dari perjalanan yang tidak diketahuinya sampai kapanin telah ditemuinya orang-orang yang berbaik hati. Tapi ketika ia berangkat dari rumah, ibunya telah berpesan kepadanya bahwa ada 1000 sifat dan watak manusia di muka bumi ini. Ada yang baik, agak baik, ada yang dengki dan iri, dan ada pula yang jahat. Terngiang kembali pesan ibunya, Paksi, ada orang yang sikap lahiriahnya sangat baik, tapi sebenarnya di hatinya tumbuh bulu serigala, bahkan menjadi hunian iblis yang paling jahat. Pesan ibunya itu telah membuat Paksi menjadi berhati-hati. Meskipun demikian, ia tidak mencurigai setiap orang dengan berlebihan. Ketika Paksi kemudian berbaring di pembaringan di sebuah ruangan yang dibuat di serambi belakang banjar pedukuhan Dresanan itu, ia kembali membayangkan masa lampaunya yang memang tidak begitu terang. Kadang-kadang ia tidak mengerti maksud ayahnya yang tiba-tiba saja marah kepadanya, bahkan kadang-kadang memukulnya. Jika ibunya mencoba menjelaskan persoalannya, maka ayahnya itu pun segera marah pula kepada ibunya. Tetapi ibunya selalu berkata, ayahmu seorang prajurit Paksi, ia terbiasa bersikap keras. Karena itu, di rumah pun ia bersikap keras pula. Meskipun demikian, ada juga segi yang baik dari sifat keras ayahnya. Bersama beberapa orang anak tumenggung, Ronggo dan perwira lainnya, ia berguru kepada seorang bekas prajurit yang memiliki ilmu yang tinggi. Ternyata Paksi Pamekasan merupakan seorang murid yang sangat baik. Ia terhitung satu di antara beberapa orang murid yang terbaik. Anehnya, ayahnya tidak pernah mengakui kemampuannya itu. Setiap kali ayahnya menuntut agar ia berbuat lebih baik dan lebih baik, namun ternyata Paksi dapat memenuhinya. Ia memang semakin lama menjadi semakin baik dan semakin menarik hati gurunya. Bahkan ketika gurunya mengetahui latar belakang kehidupannya serta hubungannya dengan ayahnya yang kurang manis, maka perhatian gurunya menjadi semakin melimpah. Kau akan menjadi anak terbaik yang pernah aku kenal, berkata gurunya. Paksi memang tidak mengecewakan gurunya, tetapi kemampuannya itu telah menjeratnya untuk menjalankan tugas yang sangat berat. Kau sudah berumur 17 tahun, terngiang kata-kata ayahnya. 17? Ya, aku memang sudah berumur 17 tahun, berkata Paksi dalam hati. Tapi apakah kawan-kawanku yang berumur 17 tahun juga harus menjalani tugas seperti ini? Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia pun kemudian menghibur dirinya sendiri. Ternyata aku dapat membanggakan diriku seandainya aku adalah satu-satunya anak muda yang berumur 17 tahun yang bertugas menjalankan kewajiban seperti ini. Namun akhirnya Paksi pun tertidur, tetapi tidak terlalu lama karena sisa malam memang tidak cukup panjang lagi. Pagi-pagi sekali Paksi telah bangun sebagaimana kebiasaannya. Tapi di banjar itu ia tidak dapat langsung melakukan latihan-latihan yang berat seperti yang dilakukan di rumahnya, atau pergi ke sungai dan bergulat dengan beberapa orang kawannya.
untuk melengkapi latihan-latihan ketahanan tubuhnya, atau binten sehingga kakinya sering menjadi bengkak atau bengkat meskipun permainan itu dilakukan dengan kakinya, tetapi permainan itu mampu meningkatkan kemampuan bidiknya. Tetapi pagi itu Paksi sudah berada di sumur nimba air untuk mengisi pakiwan sebelum Paksi mandi. Tapi demikian ia selesai mandi, maka pakiwan itu sudah diisinya kembali hingga penuh. Anak itu rajin sekali, berkata penunggu banjar itu di dalam hati. Tetapi seperti para perunda lain di gardu, bahkan yang menghantarnya ke banjar, tidak seorang pun yang menduga bahwa anak itu adalah anak seorang tumenggung. Ketika kemudian Paksi minta diri untuk meneruskan perjalanannya, maka penunggu banjar itu telah menyediakan makan pagi baginya. Paksi sempat menilai sikap penunggu banjar itu, jika saja ia mempunyai anak, alangkah bahagianya anak itu, ia akan mempunyai seorang ayah yang baik. Tetapi ketika matahari mulai nampak di langit, Paksi sudah meninggalkan banjar itu. Setelah mengucapkan terima kasih, maka Paksi pun melangkah meninggalkan regol banjar yang memberikan kesan betapa bersahabatnya orang-orang asing yang memerlukan bantuan mereka. Paksi yang melangkah di hangatnya sinar matahari pagi itu merasakan tubuhnya menjadi segar, mandi air dingin, makan pagi serta minuman hangat. Matahari dan langit cerah mengantar perjalanan Paksi selanjutnya. Tetapi hari itu rasa-rasanya menjadi kosong tanpa arti. Selain satu perjalanan mengulur jarak, ia memang menjadi semakin jauh dari Padang. Tapi untuk apa? Paksi Pamekasan menggelengkan kepalanya. Di luar sadarnya ia bergumam, "Aku tidak tahu." Tapi Paksi berjalan terus. Menjelang sore hari, Paksi sempat singgah di sebuah kedai kecil di sudut sebuah pedukuhan. Meskipun jenis makan dan minuman yang ada tidak sesuai dengan seleranya, tetapi Paksi tidak merisaukannya lagi. Ia sadar bahwa dalam pengembaraannya, ia tidak dapat memilih makanan, minum, tempat untuk tidur, dan masih banyak masalah-masalah lain yang tidak sesuai dengan keinginan dan pilihannya, tetapi harus diterima padanya. Berapa saat lamanya Paksi beristirahat sambil meneguk minumannya. Beberapa orang yang duduk di kedai itu sudah berganti dengan orang-orang baru. Setelah membayar harga makanan dan minumannya, maka Paksi pun kemudian telah melanjutkan perjalanannya. Menjelang malam, Paksi memasuki sebuah pedukuhan. Lampu-lampu minyak sudah mulai menyala. Di beberapa regol halaman ada yang telah memasang oncor menerangi jalan-jalan pedukuhan. Tetapi pedukuhan itu nampak sepi. Pintu-pintu telah tertutup rapat, bahkan pintu-pintu regol pun telah tertutup. Ketika Paksi lewat di depan gardu di simpang 4 jalan pedukuhan, ia tidak melihat seorang pun berada di dalam gardu itu. Suasananya berbeda dengan suasana di pedukuhan Tresono, berkata Paksi dalam hatinya. Justru karena itu maka Paksi tidak ingin bermalam di banjar pedukuhan itu, apalagi ketika ia berjalan di jalan induk pedukuhan itu dan lewat di depan banjar. Banjar pedukuhan itu nampak sepi, bahkan pintu regolnya pun tertutup pula. Paksi berjalan terus, ia tidak akan bermalam di pedukuhan itu. Tapi demikian ia keluar dari pedukuhan itu, maka Paksi pun bertanya, "Aku akan bermalam di mana?" Namun akhirnya Paksi tidak peduli lagi. Apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi. Di mana ia berhenti dan meletakkan tubuhnya, di situ ia akan berhenti. Malam sama sekali tidak menakutkan lagi baginya. Jika ketika ia berada di rumah, ia sering mendengar cerita tentang hantu yang sering berkeliaran di malam hari, maka pada malam itu ia sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Jika hantu-hantu itu akan datang, biarlah mereka datang, berkata Paksi dalam hatinya. Namun akhirnya Paksi ingin juga berhenti berjalan.
Karena itu maka ketika ia melihat sebuah gubuk di tengah-tengah bulak sawah, maka ia pun tertarik untuk mendekatinya. Paksi pun kemudian meneliti matang mendekati gubuk itu. Ternyata gubuk itu kosong. Pemilik gubuk itu tidak berada di sawahnya di malam hari. Sambil menarik napas panjang, Paksi naik tangga pendek masuk ke dalam gubuk itu. Paksi merasa beruntung bahwa ia menemukan sebuah gubuk yang dapat dipergunakannya untuk bermalam. Karena itu maka ia pun langsung membaringkan dirinya di gubuk yang didasari dengan anyaman bambu itu. Meskipun Paksi terasa letih, tapi Paksi tidak dapat segera tidur. Nyamuk yang ganas telah merubunginya, menggigit sela-sela dari kakinya dan berterbangan di sekitar telinganya. Karena itu maka Paksi terpaksa menggelar kain panjangnya untuk menyelimuti tubuhnya dan bahkan telinganya. Sambil sekali-kali menggaruk kakinya, maka kembali Paksi mengenang saat-saat ia akan berangkat dari Padang untuk melakukan pengembaraan. Ketika ia minta diri kepada gurunya, maka gurunya menjadi terkejut sekali. Hampir tidak percaya gurunya bertanya, "Jadi kau harus pergi untuk melakukan sesuatu yang kau tidak mengerti sama sekali?" "Ya guru, tapi ayah mengatakan bahwa yang aku lakukan adalah tugas rahasia. Aku mohon guru melindungi rahasia ini. Jika ayah tahu aku mengatakannya kepada guru, mungkin ayah akan marah kepadaku. Tapi aku tidak dapat merahasiakannya kepada guru," berkata Paksi Pamekasan.